Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Andini, NPM 19030030002 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Nah, di sini saya akan membuat video penyelesaian mengenai soal penganggaran bahan baku. Baiklah, langsung saja kita lihat ke soalnya. Di sini PT Margarita Sentosa memproduksi produk merek A. Produk dianggarkan selama triwulan 1 tahun 2020. Ialah sebagai berikut. Pada bulan Januari 1000 unit, pada bulan Februari 1100 unit, pada bulan Maret 1200 unit. Adapun bahan baku standar per unit produknya ialah 2 kg. Dan untuk biaya atau harga per unitnya itu Rp100. Nah, persediaan bahan baku awal pada bulan Januari tahun 2020 sebanyak 50 kg dan persediaan bahan baku akhir yang direncanakan adalah pada bulan Januari itu sebanyak 100 kg, pada bulan Februari 110 kg, dan pada bulan Maret 120 kg. Sedangkan untuk syarat pembayaran pembelian bahan baku ialah 30% tunai, 40% bulan berikutnya, dan 30% bulan setelahnya. Nah, dari data-data tersebut kita diminta untuk menghitung anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku dan anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Baiklah, langsung saja ke penyelesaian soalnya. Di sini saya menggunakan kertas kerja Excel agar lebih mudah dalam melakukan perhitungan. Di sini saya telah membuat tabel bahan baku. Nah, tabel bahan baku ini terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Kebutuhan bahan baku ini kita pindahkan langsung dari tabel yang ada di soal, yaitu pada bulan Januari itu 1000 unit, pada bulan Februari 1100 unit, dan pada bulan Maret itu 1200 unit. Selanjutnya kita pindah ke tabel persediaan akhir. Tabel persediaan akhir kita langsung pindahkan saja datanya dari soal ke tabelnya. Persediaan akhir pada bulan Januari itu 100 kg. Dan pada bulan Februari 110 kg, pada bulan Maret 120 kg. Selanjutnya kita masukkan data persediaan awal. Nah, di soal ini telah dijelaskan bahwa persediaan awal pada bulan Januari tahun 2020 ialah sebanyak 50 kg. Langsung saja kita inputkan 50 kg. Nah, untuk persediaan awal bulan Februari ini kita ambil dari persediaan akhir bulan Januari, yaitu 100 kg. Kenapa kita ambil dari persediaan akhir bulan Januari? Karena persediaan akhir pada bulan Januari itu sama saja dengan persediaan awal pada bulan Februari. Selanjutnya untuk persediaan awal bulan Maret sama, kita ambil dari persediaan akhir bulan Februari, yaitu 110, karena persediaan akhir pada bulan Februari itu sama saja dengan persediaan awal pada bulan Maret. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel anggaran kebutuhan bahan baku. Dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, kita bisa langsung memindahkan angka-angkanya. Produksi ini kita dapat dari kebutuhan bahan baku, tabel kebutuhan bahan baku ini. Pada bulan Januari itu kebutuhan bahan bakunya itu 1000 unit. Pada bulan Februari 1100 dan pada bulan Maret itu 1200. Langsung saja kita pindahkan datanya
ke tabel anggaran kebutuhan bahan baku. Selanjutnya tabel SP. SP ini adalah standar per unit produknya. Kita bisa lihat ketentuannya di soal. Nah, di soal telah dijelaskan bahwa standar per unit produknya itu 2 kg. Jadi kita bisa langsung menginputkan standarnya yaitu 2. Nah, SP atau standar per unit produk ini adalah jumlah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi setiap 1 unit produk barang jadi. Jika sudah, kita bisa langsung menghitung berapa kebutuhan bahan baku pada bulan Januari. Caranya ialah dengan mengkalikan jumlah produksi per unitnya, dikali dengan SP-nya. Caranya dengan produksi dikali dengan unit. Produksi dikali dengan standar per unitnya. Jadi 1000 dikali 2 sama dengan 2000. Untuk bulan Februari dan bulan Maret itu sama saja caranya, produksi dikali dengan standar per unitnya. Untuk bulan Februari berarti kebutuhan bahan bakunya itu 2200. Untuk bulan Maret kebutuhan bahan bakunya itu 2400. Nah, anggaran kebutuhan bahan baku ini merupakan perkiraan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan di periode yang akan datang, yaitu periode bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk keseluruhan, berapa jumlah kebutuhan bahan baku pada triwulan 1 tersebut, kita jumlahkan kebutuhan bahan baku dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Hasilnya ialah 6.600. Artinya kebutuhan bahan baku pada triwulan 1 atau pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret totalnya ialah 6.600. Nah, selanjutnya kita akan menghitung anggaran pembelian bahan baku. Di sini saya sudah membuat tabel anggaran pembelian bahan bakunya. Tinggal kita inputkan saja data-datanya. Yang pertama, kebutuhan bahan baku. Nah, ini kita langsung pindahkan saja tabel yang sebelumnya sudah kita hitung. Di sini tabel kebutuhan bahan baku, kita tinggal pindahkan saja angka-angkanya. 2000 untuk bulan Januari. Lalu untuk bulan Februari 2200 dan untuk bulan Maret 2400. Selanjutnya untuk kolom persediaan akhir itu kita dapat dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya pada awal tadi. Nah, ini tabel persediaan akhir dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Kita masukkan saja datanya. Pada bulan Januari itu 100. Pada bulan Februari 110 dan pada bulan Maret itu 120. Nah, untuk kolom jumlah kebutuhan ini diperoleh dari hasil penjumlahan kolom kebutuhan bahan baku dengan kolom persediaan akhir. Jadi kebutuhan bahan baku pada bulan Januari ditambah dengan persediaan akhir pada bulan Januari. Hasilnya 2100. Untuk bulan Februari juga sama. Kebutuhan bahan baku dijumlah dengan persediaan akhir. Nah, ini hasilnya untuk bulan Februari itu 2310 dan untuk bulan Maret itu 2520. Selanjutnya untuk kolom persediaan awal, ini kita dapat dari tabel awal yang sudah kita buat. Di sini persediaan awal. Tinggal kita pindahkan saja angkanya. Pada bulan Januari itu 50 kg.
pada bulan Februari 100 dan pada bulan Maret itu 110. Jika sudah kita pindahkan angkanya, selanjutnya kita akan menghitung unitnya. Untuk menghitung unit, caranya itu dengan mengurangkan jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Jumlah kebutuhan pada bulan Januari 2100 dikurangi dengan persediaan awal bulan Januari 50. Hasilnya 250. Untuk bulan selanjutnya, bulan Februari dan bulan Maret juga sama. Jumlah persediaan awal jumlah kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Jadi untuk bulan Februari 2210 dan untuk bulan Maret 2410 untuk unitnya. Selanjutnya untuk kolom harga kita bisa lihat di ketentuan soal. Nah, di sini bahan baku standar per unit produk 2 kg dan harganya itu Rp100 per unit. Jadi tinggal kita masukkan saja di kolomnya 100. Setelah itu kita cari jumlahnya. Jadi unit ini dikali dengan harga. Unit pada bulan Januari dikali dengan harga Rp100. Untuk bulan Februari dan bulan Maret sama, unit dikalikan dengan harganya. Didapat pada bulan Januari 205.000, pada bulan Februari 221.000 dan pada bulan Maret 241.000. Kita cari jumlah total anggaran pembelian bahan baku dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret itu berapa. Jika kita total keseluruhan, totalnya itu ada 667.000. Jadi anggaran pembelian bahan baku pada triwulan 1 atau dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret ialah 667.000. Baiklah, berarti soal nomor 1 mengenai anggaran pembelian dan pemakaian bahan baku sudah terjawab. Soal selanjutnya, anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku. Di sini saya sudah membuat tabel tentang anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku. Di sini kita lihat ketentuannya. Syarat pembayaran pembelian bahan baku 30% tunai. Berarti kita masukkan di sini tunainya 30%. Ketentuan selanjutnya 40% bulan berikutnya dan 30% bulan setelahnya. Itu artinya ada 2 kredit. Yang pertama itu 40%, yang kedua itu 30%. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan data belian dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Belian ini kita ambil datanya dari jumlah yang sebelumnya sudah kita hitung. Pada bulan Januari itu sebanyak 205.000. Kita pindahkan saja. Dan pada bulan Februari sebanyak 221.000. Dan untuk bulan Maret itu sebanyak 241.000. Jika sudah, kita akan menghitung berapa nominalnya untuk pembayaran tunai dan kedua kredit ini. Nah, untuk tunai itu kan 30%, berarti
205.000 ini dikalikan dengan 30%. Untuk kredit yang pertama itu 40%. Artinya 205.000 ini dikalikan dengan 40%. Selanjutnya kredit yang terakhir itu 30%. Jadi 205.000 ini dikalikan dengan 30%. Untuk bulan Februari dan bulan Maret sama caranya. Belian pada bulan Februari sebanyak 221.000 ini dikalikan dengan pembayaran tunai 30%. Kreditnya juga sama, 221 dikalikan dengan 40%. Selanjutnya 221.000 ini juga dikalikan dengan kredit kedua, yaitu 30%. Maaf. Selanjutnya kita akan menghitung pembayaran tunai pada bulan Maret. Caranya sama, nilai belian ini atau nilai sebanyak 241.000 ini dikalikan dengan persenan pembayaran tunai, yaitu 30%. Untuk kredit juga sama, 241.000 dikali 40%. Selanjutnya 241.000 ini dikali lagi dengan 30%. Nah, setelah itu kita akan menghitung bayar utang usahanya. Kita lihat ketentuan di soal. Kredit 40% ini dibayar pada bulan berikutnya, dan kredit 30% dibayar pada bulan setelahnya. Artinya kredit 40% pada bulan Januari ini dibayarkan pada bulan Februari. Jadi tinggal kita pindahkan saja angkanya. Kredit 40% ini sebanyak 82.000 kita pindahkan ke bayar utang usaha 40% di bulan Februari. Sedangkan untuk kredit 30% di bulan Januari, di ketentuan soalnya itu dibayarkan pada bulan setelahnya atau 2 bulan kemudian. Jadi kita masukkan di sini. Jika dibayarkan pada 2 bulan kemudian, berarti dibayarkan pada bulan Maret. Kredit 30% itu dibayar pada bayar utang usaha 30% di bulan Maret. Selanjutnya di bulan Februari kan ada kredit 40% sebanyak 88.400. Kredit 40% itu kan di ketentuannya dibayar pada bulan berikutnya. Artinya kredit 40% pada bulan Februari itu dibayarkan pada bayar utang usaha 40% di bulan Maret. Tinggal kita pindahkan saja datanya, yaitu sebanyak 88.400. Jika sudah, kita akan menghitung berapa kas keluar yang dilakukan pada bulan Januari. Caranya itu kita lihat pembayaran tunainya pada bulan Januari itu berapa, ditambahkan dengan bayar utang usahanya. Karena pada bulan Januari itu tidak melakukan pembayaran utang usaha, maka yang kita ambil itu hanya nilai tunainya saja. Nilai tunai 30%, yaitu 61.500. Nah, untuk
kas keluar pada bulan Februari, di sini kita ambil pembayaran tunainya. Pembayaran tunai sebanyak 66.300 ini ditambah dengan bayar utang usaha yang dilakukan. Di sini bayar utang usaha yang dilakukan itu yang bayar utang usaha 40% atau nominalnya 82.000. Nah, hasilnya 148.300. Nah, untuk bulan Maret ini pembayaran tunainya sebanyak 72.300 ditambahkan dengan bayar utang usaha yang dilakukan. Di sini di bulan Maret ada dua bayar utang usaha, yaitu yang 40% dan 30%. Kita tambahkan yang 40% sebanyak 88.400, lalu ditambahkan lagi dengan bayar utang usaha 30%, yaitu 61.500. Nah, hasilnya ini. Jadi anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku pada bulan Januari itu sebanyak 61.500, pada bulan Februari 148.300, dan pada bulan Maret 222.200. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa total keseluruhan anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku pada triwulan 1 atau dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Setelah kita jumlah dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, kas keluar atau anggaran kas keluar untuk pembelian bahan baku keseluruhan itu totalnya 432.000. Jadi jika kita lihat dari soal, untuk anggaran pengeluaran kas, ini soal nomor 2, anggaran pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku, jawabannya untuk keseluruhan itu sebanyak 432.000. Jadi soal-soal dari soal penganggaran bahan baku ini, baik nomor 1 dan nomor 2 sudah terjawab melalui perhitungan yang ada di tabel-tabel yang sudah kita kerjakan tadi. Dengan begitu, penyelesaian soal mengenai penganggaran bahan baku sudah selesai dan sudah terjawab. Untuk itu, terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.